John Hartman ungkap keinginan bertemu negara kuat di ajang FIFA Series. Tekad kuat John Hartman untuk mengakselerasi perkembangan timnas Indonesia kian terlihat jelas. Pelatih kepala asal Inggris itu baru-baru ini menyuarakan ambisi strategisnya menjelang keikutsertaan skuad Garuda di turnamen internasional FIFA Series. Hartman secara eksplisit berharap agar timnya dipertemukan dengan negara-negara yang memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dan reputasi global yang kuat. Menurut Hartman, ajang FIFA Series yang mempertemukan tim-tim dari konfederasi berbeda merupakan kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan hanya untuk mencari kemenangan aman. Tujuan kami di setiap kalender FIFA adalah pertumbuhan, bukan sekedar statistik di atas kertas, tegas Hartman. Jika kami benar-benar ingin menembus level elit Asia dan suatu hari nanti bersaing di Piala Dunia, para pemain harus terbiasa menghadapi lawan yang menuntut kesempurnaan. Kami butuh tekanan maksimal, kecepatan tinggi dan pertarungan taktis yang brutal. Pertemuan dengan negara kuat akan memberikan semua itu, ujar Hartman. Membangun mentalitas dan adaptasi taktik. Hartman menjelaskan lebih lanjut bahwa menghadapi tim papan atas memiliki manfaat ganda. Pertama, pembangunan mentalitas, dan kedua, percepatan adaptasi taktik. Secara mental, ia ingin para pemain Indonesia menghilangkan rasa minder dan mulai percaya bahwa mereka bisa bersaing. Kekalahan dari tim kuat selama dimainkan dengan performa terbaik justru dapat menjadi pelajaran yang lebih berharga daripada kemenangan mudah. Di sisi taktik, tim-tim kuat seringkali menerapkan sistem permainan yang kompleks dan cepat, memaksa para pemain Garuda untuk mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Ketika kami menghadapi tim dari Eropa atau Amerika Selatan yang peringkatnya mungkin 40 hingga 60 dunia, setiap kesalahan kecil kami akan dihukum. Itulah yang kami cari. Kami ingin kelemahan kami terekspos sehingga kami tahu persis di mana harus fokus saat kembali ke sesi latihan. Tambah pelatih yang dikenal memiliki filosofi kerja keras ini. Keinginan John Hartman ini tidak hanya mencerminkan ambisinya, tetapi juga menjadi sinyal kepada federasi dan para penggemar bahwa jalan menuju kejayaan timnas Indonesia adalah melalui tantangan yang paling sulit. Kehadiran lawan tangguh di FIFA Series akan menjadi ujian krusial bagi sejauh mana program pembangunan yang ia terapkan telah berjalan efektif. Proyeksi PSSI, penambahan pemain naturalisasi Indonesia dipastikan melonjak tajam pada tahun 2026. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Yunus Nusi, memberikan pandangan terbuka mengenai kelanjutan program naturalisasi yang menjadi salah satu pilar utama penguatan timnas Indonesia. Program ini yang telah berjalan intensif selama beberapa tahun terakhir, dipastikan akan mengalami peningkatan drastis dalam beberapa tahun ke depan. Yunus Nusi secara tegas memproyeksikan bahwa upaya penambahan pemain keturunan yang berlaga di luar negeri dan berpotensi memperkuat tim Garuda akan mencapai puncaknya di tahun 2026. Yunus Nusi menekankan bahwa PSSI telah menyusun rencana jangka panjang yang tidak hanya terpaku pada kebutuhan mendesak di tahun 2025. Ia mengungkapkan, kami di PSSI terus bekerja dalam senyap untuk memastikan timnas memiliki amunisi terbaik. Kami melihat data dan potensi yang ada. Saya bisa sampaikan kemungkinan besar penambahan pemain naturalisasi di tahun 2026 itu akan jauh lebih banyak dari total penambahan yang kita lakukan sepanjang tahun 2025, ujar Yunus Nusi. Ini bukan hanya tentang kuantitas, tetapi tentang memenuhi kebutuhan di setiap posisi untuk membuat kedalaman skuad kita merata dan tangguh, siap menghadapi tantangan level Asia bahkan global di tahun-tahun mendatang, lanjutnya. Kompetisi penting kedepankan akan sangat padat, jadi ya semuanya bisa saja terjadi, tegasnya. Implikasi strategi jangka panjang. Pernyataan ini memiliki implikasi signifikan jika tahun 2025 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak untuk kualifikasi Piala Dunia dan turnamen regional, maka fokus tahun 2026 adalah membangun struktur tim yang berkelanjutan. Lonjakan jumlah pemain naturalisasi yang diproyeksikan di 2026 menunjukkan PSSI dan staf pelatih sudah memikirkan regenerasi skuad, mempersiapkan pengganti bagi pemain senior, memastikan transisi berjalan mulus, kebutuhan posisi spesifik, menutup celah di posisi-posisi krusial yang sulit dipenuhi oleh talenta lokal dalam waktu singkat.
Persaingan internal meningkatkan intensitas latihan dan pertandingan karena kualitas pemain pelapis tidak jauh berbeda dengan pemain utama. Kesimpulannya, PSSI melalui program naturalisasi ini sedang berusaha keras untuk memastikan Indonesia memiliki skuad yang siap bersaing di kompetisi utama Asia, dan proyeksi lonjakan di tahun 2026 itu adalah bukti komitmen mereka terhadap strategi pembangunan tim yang visioner. Analisis taktis, John Hurtman dan dilema naturalisasi lanjutan Timnas Indonesia. Kedatangan John Hurtman sebagai arsitek baru Timnas Indonesia telah memicu gelombang optimisme. Pelatih asal Inggris ini dikenal dengan pendekatan taktis yang pragmatis dan kemampuan membangun kultur tim yang kuat. Namun fokus utama yang kini menjadi perdebatan adalah keberlanjutan program naturalisasi. Seberapa jauh Hurtman akan bergantung pada pemain keturunan Eropa, dan apakah skuad Garuda masih memerlukan tambahan amunisi impor? Kebutuhan versus keberlanjutan. Di bawah pendahulunya, program naturalisasi secara masif berhasil menutup celah kualitas di beberapa posisi krusial. Indonesia kini memiliki fondasi pemain yang berkompetisi di Liga Eredivisie, Liga Belgia, hingga kasta kedua Liga Inggris. Bagi Hurtman, ini adalah aset berharga yang menyediakan basis pengalaman internasional. Menurut analisis taktis, kebutuhan tambahan pemain naturalisasi di era Hurtman harus dilihat dari kacamata spesialisasi posisi, bukan sekedar mencari pemain yang lebih baik. 1. Analisis kebutuhan posisi. Saat ini, pertahanan dan lini tengah Indonesia relatif kuat dengan nama-nama seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Ivar Jenner. Namun Hurtman mungkin akan mencari upgrade di dua area spesifik. Striker murni nomor 9. Indonesia masih kekurangan penyerang tengah klinis dengan fisik mumpuni yang mampu menahan bola di sepertiga akhir. Jika Hurtman menerapkan formasi yang menuntut target man berkualitas Eropa, tambahan amunisi di posisi ini akan sangat logis. Playmaker kreatif nomor 10 atau 8 box to box. Walaupun Jenner dan Marcelino Ferdinand menunjukkan potensi, kehadiran gelandang yang konsisten menciptakan peluang open play dari Eropa bisa mendongkrak efektivitas serangan. Resiko kultur tim. Hurtman terkenal dengan filosofinya membangun tim yang memiliki identitas kuat. Terlalu banyak pemain yang baru bergabung dalam waktu singkat berpotensi mengganggu chemistry dan ikatan emosional tim. Tantangan Hurtman adalah memastikan setiap pemain naturalisasi yang masuk adalah perekat yang meningkatkan atmosfer, bukan pemisah. Era Hurtman menuntut kualitas bukan kuantitas. Jika ada pemain keturunan yang bermain di liga top Eropa dan mengisi lubang taktis yang spesifik, itu patut dipertimbangkan. Namun jika tujuannya hanya menambah kedalaman skuad, fokus harus kembali pada pembinaan lokal. Prioritas baru, pembinaan lokal. Salah satu ekspektasi terbesar pada Hurtman adalah bagaimana ia mengintegrasikan program naturalisasi dengan pengembangan pemain muda lokal. Kebijakan naturalisasi lanjutan kini harus berjalan beriringan dengan komitmen PSSI untuk memperbaiki standar Liga 1 dan memperkuat Timnas U20. Keputusan Hurtman untuk mengiyakan atau menolak naturalisasi baru akan menjadi indikator filosofi jangka panjangnya. Apakah ia akan menjadi pelatih yang hanya fokus pada hasil instan atau seorang pembangun sistem yang menggunakan pemain Eropa sebagai pelengkap vital bagi talenta-talenta domestik yang terus berkembang? Tambahan naturalisasi memang dapat mempercepat target lolos Piala Asia atau bahkan Piala Dunia. Namun di bawah Hurtman, setiap keputusan rekrutmen akan ditinjau melalui lensa taktis dan keberlanjutan Timnas Indonesia. Gema revolusi Garuda. Mencari pewaris tahta sang maestro lini tengah. Jejak ketenangan yang menggubah segalanya. Sejak Tom Hay mengenakan seragam merah putih, lini tengah Timnas Indonesia tidak lagi sama. Ia bukanlah sekadar pemain, ia adalah arsitek yang mendirikan menara kontrol di jantung lapangan. Lihatlah bagaimana ia beroperasi. Saat tim dilanda tekanan, bola seolah menempel di kakinya dengan damai sebelum ia melesatkan umpan terukur yang merobek pertahanan lawan sejauh 40 meter, seperti sebuah pisau tajam yang membelah air. Tom Hay telah mengisi kekosongan otak yang selama ini dicari. Namun, dalam olahraga, waktu adalah musuh yang kejam.
Kejeniusan Hey yang kini berusia matang memberikan kita kemenangan hari ini. Tetapi, siapa yang akan menjaga api ini tetap menyala 5 atau 10 tahun dari sekarang? Panggilan untuk generasi emas berikutnya. Timnas Indonesia saat ini berada di ambang era keemasan. Kita tidak boleh berhenti di titik ini. Untuk menantang hegemoni raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi, Timnas membutuhkan konsistensi kualitas. Dan itu berarti kita harus menemukan seorang gelandang muda yang memiliki cetak biru kemampuan yang sama persis dengan Hey, tetapi dengan nafas panjang karir di depannya. Ini bukan tentang mencari pelapis biasa, ini adalah tentang mencari pewaris tahta. Kita membutuhkan seorang gelandang yang memiliki visi helikopter di atas lapangan, melihat peluang yang tidak terlihat pemain lain. Punya akurasi passing yang mendekati sempurna, mengubah pertahanan menjadi serangan hanya dalam satu sentuhan. Mampu menjadi tembok baja di depan pertahanan, memenangkan duel, dan segera mendistribusikan bola dengan cerdas.